kepala bidang diperpanjang, ditawake kepala SMP 9, diperpanjang lagi kepala SMP 5, diperpanjang lagi kepala SMP 15, sekarang diperpanjang lagi jadi sekretaris Dewan Pendidikan Kota Semarang. Ini orangnya usia 62 tahun tapi wajahnya kayak 45 tahun. Sing maca opangane babi bis ya. Jadi wajah babi. Nek sing maca opangane biasanya baby face, wajahnya wajah kekanak-kanakan. Ya bersyukurlah jadi Pak. Ya. Wajahnya wajah kayak umur 25 tenan. Maksudnya juga loro. Kalau yang sebelah sana, sebelahnya Bu Ani, itu Pak Dodran Sutarto MM, mantan kepala bidang di Dasmen, Angel, pendidikan dasar menengah. Saya kita di SMP, sekarang kepala bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi saya tidak membawa orang-orang yang backgroundnya pengusaha atau mantan dosen atau mantan guru di SLT. Kurikulum darurat, artinya kurikulum 13 yang disederhanakan. Atau yang ketiga, memilih kurikulum kita sebut dengan prototip, kurikulum 13 yang disesuaikan dengan kompetensi peserta didik. Jadi corone anu ATM ngamati tiru modifikasi. Itu ditanya. Kemudian kami berikan kepada pilihan ini kepada Pak Wali teruskan ke dinas teruskan kepada sekolah-sekolah satuan pendidikan. Semarang memilih yang ketiga, memilih yang kurikulum prototip. Kemudian jarak berapa lama pemerintah menetapkan kurikulum prototip, itulah akhirnya berubah nama menjadi kurikulum merdeka. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini bukan kurikulum baru, bukan perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, bukan, tapi kelanjutan atau penyempurnaan dari kurikulum 13 itu. Prototip saya jadi merdeka. Merdeka artinya bebas, kebebasan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, setelah dievaluasi terus menerus oleh pemerintah pusat, mutu pendidikan di dunia ini, Indonesia itu apalagi nomor 1, di bawah 50 aja belum pernah. Jadi rankingnya mutu pendidikan di Indonesia itu selalu saja di atas 80 sak dunia. Nomor 1 itu Finlandia, nomor PAUD sampai perguruan tinggi. Nek gurune SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi mung dikte wae. Dikte utawa sinau dhewe ditinggal bulan gitu. Kira-kira lulusannya piye? Oleh karena sekarang dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka ini diharapkan tidak hanya numerasi, tidak hanya literasi yang dikuasai, tapi juga karakter ini sesuai dengan arah pelajar Pancasila. Nah, ini tiga-tiganya itu. Jadi kognitif, afektif, kognitif, psikomotorik, afektif. Ini arahnya demikian, diberi kebebasan. Lah yang TK Bapak Ibu sekalian, kalau dulu TK itu ditentukan buku bacaannya, buku mainannya, gambar-gambar atau apapun itu ditentukan. Sekarang ini tidak. Sekarang anak-anak diberi kebebasan untuk memilih senangannya buku apa. Kalau nggak salah gitu, betul nggak? Betul. Betul atau salah? Nah, ini sekarang sudah mulai diarahkan begitu. Pendidikan berikutnya SD SMP yang semula dulu IPA, IPS itu dibagi, sekarang dikawinkan jadi satu. Jadi IPA, IPS jadi IPAS kan gitu loh. Betul atau betul itu? Tuh nanti sampai SMA disuruh milih
dengan pertimbangan ABC, nanti anak itu akan memilih, guru akan mengarahkan sesuai dengan kompetensi anak. Jadi besok itu ono pelajaran yang ngomong itu enggak ada. Dulu zaman saya ada yang enggak suka, enggak bisa matematika, saat pelajaran matematika stres macam itu. Itu diikuti semua, masing-masing video itu ada 7 menit kurang lebih. Ya kudu dilengke nek dari guru yang profesional dan berkualitas. Tapi nek ingin dari guru yang gerumutan, ya, wes sak mlaku-mlakune lah. Ya wis ora apa-apa. Sak karepe wong bebas kok ya. Merdeka. Jadi kuliah merdeka bebas. Dolan-dolan ya karepmu ya. Arep mudah ya karepmu. Oleh karena itu sekalian, karena kita itu memikirkan kelangsungan hidup bangsa, menyiapkan generasi muda kita untuk meneruskan pendahulunya dalam rangka melangsungkan hidup bangsa itu, kita lakukan pendidikan yang sebaik-baiknya, yang mutu, yang berkualitas. Dengan demikian syaratnya guru harus menguasai dulu. Kompetensi guru dididik melalui aplikasi. Bebas ning omah di ning mesin ya boleh, ambil handphone ning kamar mandi lho. Ya boleh, arep turu ya boleh. Ning pasar ning dalan boleh gitu. Kan enak, bebas. Yang penting ibu menguasai akhirnya semua itu. Karena ilmunya selalu bermanfaat. Kan gitu dong. Koinunas anfaulina, sebaik-baik orang, manusia, umat adalah yang bermanfaat. Nah, kita, saya, panjenengan semua, terutama yang guru, mulai dari bekerja saya pensiun, istrimu minter ke anak ibu ngomongkan. Bagi manfaatnya gede, nih ngantek orang swarga, besok demo kalau mereka kedua tak pimpin. Nah, wis enak tau wi. Enak betul nih bu. Lalu dengan Pak Adi Mukhtar, pertama itu dulu di nomor bawah, kemudian setelah nama-nama yang muncul pertama itu sudah naik sampai ke ranking 3. Tetapi saat kita langsung sosialisasi muter di dalam 1 bulan tersebut, itu ternyata menemukan banyak yang belum login belajar ID. Akhirnya menambah lagi. Kemudian belum lagi mereka baru mengerjakan topik 1 saja, sementara sudah sampai sudah muncul 9 topik. Terus kendala di lembaga ada yang memang kepala sekolahnya sudah sepuh, akhirnya dia pegang operator, dia pegang guru. Nah itu yang memang butuh untuk duduk bersama dan menyelesaikan bareng gitu. Kalau harus dengan sendiri itu ternyata kalau untuk PAUD, apalagi pos PAUD juga itu yang karena mau tidak mau, walaupun sebenarnya kan PMM itu untuk yang TKB, SD, SMP, SMA, SMK gitu. Tetapi karena semua sudah memiliki akun belajar ID, mau tidak mau kalau dia tidak diaktifkan, tidak bisa terdeteksi di dapodik dan sinkronisasi. Nah, betul. Itu yang membuat kendala di Kota Semarang. Kenapa kita harus mencari trik lah gitu supaya membantu yang pos PAUD sendiri, teman-teman dari pos PAUD, apalagi yang non formal nih Pak, itu yang ternyata menjadi PR sampai saat ini. Bentuk apa yang kita bisa, apakah harusnya kami dari teman-teman tim PMM dan yang lainnya itu mencari cara bagaimana sebelum Desember ini sudah harus selesai gitu. Nah itu yang sampai saat ini kami tim PMM yang angkatan 1 dan angkatan 2 itu masih belum bisa bergerak lagi karena masih belum bisa karena dinas tahu ya. Nek penyos niat kawin yo kawin foto. Niat kawin kok setengah-setengah. Pacaran yo setengah-setengah yo ora mutu meneh. Jarak jauh sisan ayo. Jadi mari kita sama-sama inama amalubi. Semua tergantung pada niat kita. Sing angel yo ora apa. Sing angel yo ora apa karena ada niat. Nek niat artinya mau belajar, ora iso takon kancane kan itu. Iki ora dicorek gurune nek dhisik ujian ngepek ngono ndak boleh, iki ngepek boleh. Sanggup nggih itu nggih? Iya, Pak. Wes aku pokoknya aku meroi hasilnya 2 minggu lagi saya lihat lagi. Kok masih 11 kok malah
medun-medun wah itu pelotoro karo kabeh ya. Artinya kita tidak bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Kudune musuh kita itu Jakarta, Medan, Surabaya itu musuh, bukan Demak, Kendal, mereka Cilacap kalah itu. Ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kowe nengok desa ndi yo? Sing desa-desa banget ngono bisa iki ya. Bandingno dengan ibu kota Semarang. Banjarnegara yang hanya kayak gitu aja semboyannya gila-gila. Gila-gila. Semarang sih gila-gila dia melarang gila-gila. Ini malah nganggur Semarang semakin hebat. Orang gila-gila. Oleh karena itu ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pak Wali atau Bu Wali sekarang ini sudah terlanjur memprioritaskan program pembangunan pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Oleh sing Jakarta kae kubur dolek nyang Australia kono bisa dibom ning Australia kono. Wong-wong berbudian kabeh. Baru tahu rasa kamu punya alat perang tapi pos-pos camp-campnya dia beletus mati-mati apa ya. Kayak Prosi mati di Australia 200 yang Bali kemarin ini. Jadi orang guna keres gitu. Wes itu bukan, ini hanya sekedar info saja. Info saja bahwa kita negara kita sudah mendeklar menyatakan perang melawan Australia. Australia mengganggu kedaulatan wilayah NKRI. Jokowi bilang tidak ada kata lain kecuali kiamat kau Australia. Kalimatnya begitu. Ini sekedar info. Tugas kita kembali lagi aplikasi PNL. Tugas kita, peran kita adalah menghilangkan penyakit, segera membuka PMN. Ikuti sampai tuntas tahun 23 kita ngajar sudah dengan gledek guys. Mungkin mau memberi apa ya? Corong-corong praktek. Tapi tidak apa-apa, ini demi kota Semarang. Mari Bapak sekalian, hanya kita lah yang akan menjadikan Semarang ini semakin hebat. Sanggup benar? Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata, sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula Bapak Ibu tidak usah minta maaf, saya sudah tak maafkan. Karena tanpa saya minta maaf, Ibu memaafkan saya atau sebaliknya, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau jadi silaturahmi dijamin ditambah sehat, ditambah umurnya, ditambah rezeki. Rezeki orang tanda tangan transport toh. Ditentukan oleh mutu guru di segala bidang gitu kan. Nah mutu guru segala bidang itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ditentukan salah satunya oleh kesejahteraan guru. Di rumah Pak Edi, kesejahteraan. Kalau saya jadi presiden atau menteri, guru kita gaji 5 kali lipat pegawai negeri yang lain. Ojo kita mulai orang mungkin jadi presiden. Kecuali mendadak pilihan umum aku diajokin kabeh terus nyobrosnya Budianto. Padahal orang dijagokin loh. Saya bisa memilih Budianto kabeh. Ini sih akan menjadi apa ya? Aneh tapi nyata orang dipilih, orang dicalon itu dipilih. Nah ini bisa jadi presiden secara ini beliau presiden secara apa namanya orang diduga-duga, tidak diduga-duga. Nah inilah Bapak sekalian kondisi kita, sehingga saya sekali lagi selaku Dewan Pendidikan yang mewakili masyarakat sekota Semarang, Yunturung sama kepala sekolah dan guru PAUD di kota Semarang, semuanya tak terkecuali untuk dengan serius, dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab sebagai guru yang kompeten dan profesional dengan cara menguasai platform Merdeka Mengajar, sehingga pada saatnya nanti
bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri dengan baik. Sanggup boten niku? Ayo benenak aku tak muni sanggup boten? Sanggup. Terus aku ngomong PMM yes, beres. Setuju boten niku? Wis ngerasa gladi resik kok gladi kotor, pokoke aku muni sanggup boten? Sanggup. PMM yes, beres. Mulai nggih? Sanggup boten Bapak Ibu? Sanggup. PMM? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Saya usulkan kepada Bu Ani supaya transport tahun depan ditambah. Boleh tahun depan ketemu saya tidak ditambah? Demo ya wagu ya. Aku mewakili panjenengan semua akan musuh-musuh di sini. Nanti saya ikuti perkembangannya. Kalau memang APBD ada, saya usulkan nanti ditambah. Setuju boten? Kata loh, Pak itu bisa. Terus siap, kuning kamu. Siap, Mas. Siapa? Siapa apa yang mau papan? Mau ngilingi. Ini transport ditambah. Sing rodo layak karena nanti harga meningkat. Benar Pak? Lah ya, sesuaikan dengan SSH itu. Pemerintah kota. Oh, bahan bakarnya naik kok, pendapatan naik. Kan aneh gitu. Ya kira-kira itu Bapak sekalian dengan panjenengan sudah sanggup dan disaksikan oleh Ibu Ani, Pak Edi dan segenap pegawai dari Dinas Pendidikan dan dari Dewan Pendidikan maupun disaksikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Semarang dengan niat dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, kita selama PMM ini diuji cobakan, kita juara satu sekali-sekali. Insya Allah nanti dengan kerja keras kita meraih juara satu. Itu dari 133 dinaikkan jadi tahu-tahu 100%. PKBN 100%. Wah, wisor 100% KB itu baru juara satu. Karena kabupaten kota yang lain juga seperti kita, Melayu Banten. Nah, kita tidak lari Banten, lari kencang, kita disalib terus. Disalib kok dilanggar? Wes orang rambut disalib, rambut dilanggar, dilancangi. Dilancangi. Kira-kira itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan karena ini sudah jam berapa saya tidak tahu. Yang jelas aspirasi perut ini harus diperhatikan. Pembangunan bangsa Indonesia ini sejak dulu didirikan negara sampai sekarang sampai besok itu meliputi bidang ideologi. Manggul ini ideologi Pancasila. Ini politik, ekonomi. Nah, ini banyak ekonomi makanya. Ngisor ekonomi ini sosial budaya. Sikil loro ini pertahanan keamanan. Dia harus dibangun seimbang selaras. Sikile cilik, ekonominya kuat. Ya repot tuh melakukan ini. Kayak aku ini sarno, sarape keno. Melakukan harus muda-muda ini. Wah kacau balau tenang. Saya tuh dites pertama masuk dokter, itu tangan saya suruh, tangan dokter begini, suruh pegang. Tak pegang ini ditarik dokter gampang loh. Lu kok orang di kekuatan, kok kenceng-kenceng sampai kenceng. Nanti dipakai malam, ya tetap gampang loh. Oh berarti saatnya. Tapi tangan kiri lebih kuat daripada tangan kanan. Oh berarti saya yang terganggu sini tak kiri. Itu kata dokter. Ini aku ya percaya aku soalnya orang ngerti. Nek iso wong ora ngerti kudu manut percaya. Wong ora ngerti ngeyer. Wah, jan sangelange wong kuwi. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian maupun teman-teman saya yang rawuh di sini dari Dewan Pendidikan. Pokoknya mohon dimaafkan silaturahmi ini
Mestinya kita dapat hanya 3, tambah sehat, tambah umur, tambah rezeki. Ojo tambah dosa. Oleh karena itu saya mohon maaf dan teman-teman, dan Bapak Ibu tidak usah minta maaf. Terus tak maaf di sini. Kalau kita sudah saling maafkan, baru Tuhan mengampuni kita. Jadi kita ini jalan surga di sana. Kira-kira gitu, matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus yang meriah untuk Bapak kita, Kabupaten Kota Semarang, Bapak Budianto. Demikian Bapak Ibu ya, kita mendengar bersama, beliau begitu sejuk menyampaikan banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Palingan mungkin yang tidak tahu jadi tahu, juga jujurnya beliau-beliau palingan yang awalnya ngantuk jadi tidak mengantuk, yang tidak tahu apa itu PMM palingan jadi tahu, dan tadi sudah berjanji siap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semuanya, tentunya sudah jam makan siang, dan dengan berakhirnya kegiatan ini panjenengan bisa nanti sebelum mundur dari siang dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga pendidikan di Kota Semarang semakin hebat. Bagaimana tadi disampaikan oleh beliaunya, Bapak Ketua Dinas Kota Semarang, bahwa kita bisa bersaing dengan kota-kota besar, Bandung, Surabaya, Jakarta, Medan ya. Sanggup ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.